Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tetap semangat di tengah pandemi sekarang ini. Kenapa toko kita itu bisa sepi? Faktor pertama mungkin harga. Kita salah dalam menentukan harga. Mohon maaf ya, sebelumnya saya tidak bermaksud untuk menggurui, kita belajar sama-sama. Dalam menentukan harga, toko sembako ecer itu maksimal 10%. Kalau grosir itu 2-5%. Jangan harganya itu di atas 10%. Kalau perputarannya pengen cepat. Jadi sedikit tapi sering. Kita untung 200, tapi 5 orang beli jadi 1000. Tapi 1 orang beli, kita cuma untung 500. Jadi bisa jadi gambaran buat kita. Semakin banyak orang yang beli, semakin banyak barang-barang kita pun yang terbeli. Yang tadinya mau beli sabun, jadi beli sikat. Semakin banyak orang yang datang ke toko kita karena harga kita mengambil untung yang maksimal 10% atau bahkan 8%, 7%. Itu akan semakin banyak orang yang datang yang tadinya membeli barang A menjadi A, B, C, D, E. Pertama, harga. Kemudian yang kedua adalah pelayanan. Pelayanan ini yang sulit. Kadang mood kita lagi bagus, kadang mood kita lagi jelek. Terkadang kita jutek, terkadang ada pembeli juga yang jutek, jadi kita ikut-ikutan jutek. Kita harus sabar, harus ditatap, disenyum, disapa. Assalamualaikum, beli ya, silakan beli apa. Nah, ada komunikasi. Sekalipun hati kita itu lagi nggak pas, sekalipun pembeli itu juga nggak pas, kita harus tetap ramah, jangan jutek. Pembeli adalah raja, sekalipun Raja Firngon. Kemudian yang ketiga itu adalah kelengkapan barang. Kelengkapan barang bukan berarti kita harus punya modal besar, tidak. Jadi kita bisa bertahap. Ada orang beli tanya, nggak ada barangnya, besok kita beli. Nggak usah banyak-banyak, kita beli satu barang. Misalkan kita beli 3 pieces, atau nggak ada uang 2 pieces, atau nggak ada uang 1 pieces juga nggak apa-apa. Jadi kelihatan barangnya itu bervariasi, banyak macamnya, dan itu yang dicari. Jadi apa yang dicari orang, besoknya kita cari. Ya nggak perlu banyak-banyak stoknya 3. Nanti kedepannya kalau semakin laku 1 losin, kedepannya semakin laku 1 karton. Alhamdulillah omset toko saya itu sehari sekitar 6-8 juta. Kalau misalkan lagi rame, alhamdulillah bisa sampai lebih dari itu. Ya bertahap, saya toko udah 5-6 tahun atau kalau nggak salah ya. Kemudian yang selanjutnya, kenapa toko kita bisa sepi? Karena kita sama dengan toko yang lain. Toko itu harus ada pembedanya. Jadi misalkan kita memiliki di tengah pandemi ini memiliki jasa pesan antar gratis ongkir. Kalau misalkan pesannya cuma sedikit-sedikit, cuma 10.000, 20.000, 30.000, kita jadikan satu pesanan sehari, kita kirim nanti sore jam 3, jam 4, atau jam 5. Gratis ongkir, jadi beberapa titik sekalian. Atau mungkin pelayanan lain, kita dapat hadiah nih, kaos gratis, atau kita dapat hadiah produk gratis, atau kita dapat hadiah gelas, piring, kita kasih ke pelanggan kita. Jadi kita itu ada bedanya, nggak sama dengan toko yang lain. Jadi agar berbeda, seperti halnya artis, ada yang cewawakan, yes, ada yang kalem, ada yang cool. Nah, itu adalah pembeda dari toko kita. Kemudian faktor kenapa warung kita sepi, mungkin kita salah dalam jam buka toko. Jam buka toko yang ideal itu jam 6, tutupnya lagi pandemi jam 8 ya. Jadi jam toko ramai itu jam 6 sampai jam 9 pagi. Di awal orang mengawali aktivitas pagi. Ada yang habis beli sayuran mampir ke toko sembako. Ada yang mau berangkat kerja mampir dulu ke toko.
Ada juga ibu-ibu mengawali pagi mampir ke toko. Ada juga yang di sore hari, di sela-sela istirahat atau pulang kerja, atau untuk sarana refreshing di malam hari. Setelah maghrib itu biasanya ramai. Jadi itu beberapa faktor yang membuat toko kita sepi. Kita harus memiliki pembeda dengan yang lain, harga kita harus bersahabat, pelayanan kita harus ramah, kita harus melengkapi barang-barang yang ada di toko. Yang kelima, kita harus lebih kreatif dalam hal pemasaran. Sekarang ini mungkin hampir 30% hidup manusia itu di gadget ya. Apa yang paling efektif bisa di Facebook, Instagram, tergantung situasi di daerah teman-teman atau di WA group. Kita pilih beberapa barang yang kita murahkan, misalkan gula, minyak, telur, terigu, beras. Itu 5 barang sembako yang bisa kita murahkan, yang kita ambil keuntungan cuma 5%. Kita sebagai senjata utama untuk menarik konsumen yang tadinya beli terigu sama gula, nanti beli barang-barang yang lain yang keuntungannya normal. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.